Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, senang banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini gue bakal review smartwatch lagi. Jadi gue sekarang tuh lagi demen banget yang review smartwatch. Kalau menurut gue ini lebih ini mainan baru sih di channel ini. Jadi mudah-mudahan kalian suka ya dengan review smartwatch yang ada di channel ini guys. Yang pada episode kali ini bakal kita review adalah smartwatch dari Z-Blaze. Ini colorway-nya, bukan colorway ya. Ini serinya adalah GTS 2 atau GTS 2 nih guys. Seperti apa smartwatch-nya? Ini baru datang banget ya. Jam tangannya seperti apa nih kira-kira keunggulan dibandingkan dengan smartwatch lain yang ada di pasaran saat ini guys. Apakah worth it buat kalian beli dengan harga 500 ribuan? Apakah ini overpriced gitu guys? Langsung aja kita bahas smartwatch Z-Blaze G2 ini guys. Sebelum kita bahas, kita langsung unboxing dulu nih guys paketnya. Kita unboxing dulu. Kotaknya seperti ini guys. Di bagian depannya ada smartwatch-nya, kemudian di bagian bawah sini ada fitur-fitur unggulannya. Di antaranya ada health, kemudian ada exercise dan sleep monitoring nih guys. Di bagian sini ada fungsi-fungsi yang lain. Di sini ada notification, weather, blood pressure, dan standalone music player nih guys. Kemudian di bagian sini ada long life battery, kemudian ada water resistant IP67, kemudian ada receive and make a call. Kemudian di sini ada multi watch faces nih guys. Di bagian bawahnya ada tulisannya Z-Blaze GTS 2. Di sini ada product name-nya, kemudian modelnya dan keterangan-keterangan yang lain nih guys. Ini buatannya dari China ya guys. Kita langsung buka aja kotaknya nih guys. Di sini ada chargernya. Chargernya ini pinnya ada 4 ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Pinnya ada 4, kemudian di sini ada USB Type A. Kemudian di sini ada buku petunjuk atau manual start guide. Kemudian di sini ada watch-nya nih guys atau jam tangan dari Z-Blaze GTS 2 ini guys. Sekarang langsung aja kita masuk ke aplikasi dan kita konekin dulu smartwatch-nya dengan aplikasinya nih guys. Untuk menggunakan smartwatch ini, langkah awal yang kalian harus lakukan adalah menginstal aplikasi FunKeep di Play Store nih guys. Setelah aplikasi FunKeep terinstall, buat nyalainnya cukup tekan tombol power di bagian kanan samping ini ya guys. Kemudian kalian tinggal pairing aja aplikasi FunKeep ini dengan smartwatch-nya nih guys. Sekarang kita masuk ke cara penggunaannya nih guys. Buat pakai smartwatch ini tuh gampang banget ya. Kalau misalnya kalian swipe down, ini akan muncul shortcut pengaturan nih guys. Di sini kalian bisa aktifkan Bluetooth call, kemudian ada information, detail name dari smartwatch-nya, kemudian ada QR code, kemudian juga ada turn off ya kalau misalnya kalian mau matikan smartwatch-nya. Kemudian kalian juga bisa atur tampilan menu di sini, bisa 2x2 atau 3x3 seperti ini nih guys. Kemudian di sini juga ada setting. Kalau misalnya kita masuk ke menu setting, ada tampilan about, kemudian ada menu selection, headset, dan restore nih guys. Kalau misalnya kita swipe up, ini akan muncul notifikasi pesan masuk nih guys. Untuk masuk ke menu utamanya, kalian bisa swipe right aja. Kemudian nanti akan masuk ke menu utama nih guys. Buat ganti watch face-nya, kalian bisa sentuh dan tahan. Kemudian di sini ada pilihan 5 stok watch face yang ada di smartwatch ini nih guys. Kalau misalnya dirasa kurang, kalian juga bisa masuk ke aplikasinya FunKeep ini guys ya. Di sini ada puluhan watch face yang bisa kalian pilih. Kalau misalnya masih kurang juga, kalian juga bisa custom watch face-nya sesuai dengan foto atau gambar yang kalian mau nih guys. Untuk desain dari smartwatch ini kalau menurut gua lumayan elegan dan feels-nya tuh cukup solid ya guys. Material yang digunakan di bodinya ini terbuat dari alloy dan logam nih guys. Di bagian kanannya ada tombol on off serta di sampingnya ada lubang mikrofon serta di bagian bawahnya ada lubang speaker untuk Bluetooth call serta ada 4 pin magnet untuk mengisi daya baterai. Kemudian ada sensor-sensor juga nih guys di bagian bawah dari smartwatch-nya.
Secara dimensi, jam tangan ini memiliki panjang bodi 44,5 mm dengan ketebalan 10,5 mm serta panjang keseluruhan 252 mm. Smartwatch ini tersedia dengan 3 pilihan warna, yaitu warna hitam, silver, dan peach kayak gini guys. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 500 ribuan aja nih guys. Material strapnya ini terbuat dari karet seperti ini ya guys. Ketika kita pegang, feelsnya itu lumayan lembut nih guys. Cuman strapnya ini agak ngebosenin ya, karena polosan kayak gini aja. Untuk lebar strapnya ini 20 mm dengan buckle di ujungnya ini terbuat dari logam. Untuk layarnya ini cukup bagus kalau menurut gua, dengan spesifikasi HD Full Color Display dengan bentang layar 1,69 inch dengan resolusi 240x280 pixel nih guys. Layarnya ini juga udah 2.5D curve ya guys. Jadi di bagian samping-sampingnya ini ada lengkungan kayak gini nih guys. Kalau misalnya ngomongin ketajaman layarnya, kalau menurut gua ini udah cukup banget ya untuk di smartwatch ini guys. Lumayan keren banget nih untuk tampilan layarnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Fitur yang ada di smartwatch ini tuh lumayan lengkap ya guys. Ada fitur kesehatan, kemudian ada Bluetooth call, kemudian ada fitur notifikasi, dan fitur untuk membaca aktivitas harian kita nih guys. Untuk fitur kesehatannya ini udah lumayan lengkap ya kalau menurut gua. Di sini ada heart rate monitor untuk membaca detak jantung kita, kira-kira detak jantung kita dalam 1 menit itu berdetak dengan normal atau tidak nih guys. Kemudian di sini ada tekanan darah untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh kita. Kemudian ada fitur yang lumayan penting, ini ada oximeter. Fitur ini berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen di dalam tubuh kita nih guys. Kemudian ada fitur capture remote kamera nih guys. Jadi kalian bisa mengambil foto langsung dari smartwatch ini. Di fitur musik controller kita juga bisa mengatur musik yang sedang bermain di handphone kita nih guys. Kita bisa next, previous, kemudian kita bisa up and down volume yang sedang dimainkan. Kemudian ada fitur untuk monitoring kualitas tidur kita nih guys, serta pedometer untuk memantau jumlah langkah kaki dan kalori yang sudah terbakar di tubuh kita nih. Di smartwatch ini tuh ada fitur Bluetooth call nih guys. Jadi buat kalian yang jarang pegang handphone, kalian bisa langsung menerima dan melakukan panggilan langsung dari smartwatch ini guys. Di smartwatch ini tuh ada fitur smart notification juga. Tapi smart notificationnya ini cuma bisa membaca notif aja ya guys. Jadi belum bisa membalas pesan atau notifikasi yang masuk. Selain itu di smartwatch ini tuh ada fitur-fitur pendukung lainnya. Seperti fitur untuk mengingatkan kita untuk bergerak. Kemudian ada pengingat untuk banyak minum. Kemudian ada alarm, find my phone. Kemudian ada informasi cuaca dan stopwatch nih guys. Selain fitur dan kecanggihan yang sudah kita sebutkan tadi, smartwatch ini tuh sudah disertifikasi IP68. Jadi smartwatch ini tuh mampu menahan cipratan air. Tapi saran gua jangan dipakai buat berenang ya guys. Karena di bagian bawah dari smartwatch ini tuh ada banyak lubang guys. Ada lubang speaker dan lubang mikrofon. Sekarang kita masuk ke daya tahan baterai. Kapasitas baterai dari jam tangan ini tuh 210 mAh. Waktu standby-nya itu 15 hari, serta untuk penggunaan normal ini bisa bertahan 7 hari nih guys. Kemudian kalau misalnya kita pakai untuk menelpon secara terus-menerus, ini bisa tahan 280 menit. Kalau misalnya kita pakai buat dengerin musik secara non-stop, ini bisa bertahan 220 menit nih guys. Untuk daya tahan baterainya kalau menurut gua cukup ya. Jadi kita nggak harus sering-sering nge-charge smartwatch-nya nih guys. Sekarang kita masuk ke aplikasi FunKeep-nya nih guys. Di aplikasi ini kalian bisa melihat data-data detail dari aktivitas yang kalian lakukan. Kalian juga bisa men-setting watch face, kemudian raise to wake, kemudian screen on time-nya, dan kalian juga bisa melakukan pengaturan-pengaturan lain yang lebih detail dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian nih guys. Nah guys, secara overall Z Blast GTS 2 ini kalau menurut gue worth it ya buat kalian beli, apalagi mengingat harganya murah 500 ribuan. Kekurangan yang ada di smartwatch ini tuh cuman minor ya. Yang gue rasain itu pertama settingan di smartwatch-nya ini terlalu sedikit. Jadi kalau misalnya kita mau banyak men-setting untuk smartwatch ini, kita harus masuk ke aplikasinya FunKeep nih guys. Kemudian yang gue rasain, kekurangan yang kedua yang gue rasain adalah di bagian animasi grafisnya itu masih biasa aja gitu guys ya. Jadi nggak ada sesuatu yang gimana gitu ketika kita mainin menu yang ada di smartwatch ini guys. Selebihnya ini udah worth it banget. Dengan harga 500 ribuan kalian sudah bisa dapetin smartwatch yang lumayan keren kayak gini guys. Fitur wake to race-nya juga bekerja dengan optimal. Kemudian kalau misalnya kalian mau bongkar pasang strapnya, ini gampang banget.
karena di strapnya ini ada fitur quick release-nya nih guys. Kalau menurut kalian gimana? Kalian ada pendapat lain? Silahkan komen-komen di kolom komentar di bawah nih guys. Nah guys, mungkin sekian video kita untuk unboxing dan first impression mengenai smartwatch Z Blast GTS 2 ini guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat dan jaga terus protokol kesehatan guys.